warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Jadi baik, sebelum kita belajar, coba ketua kelas pimpin doa dulu nak. Coba ya, pimpin doa dulu. Ilma warasukani fahman, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang amin. Terimalah ya Tuhan. Jadi sebelum kita belajar, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Muhammad Yasir Abdullah, Waida, Sahra, Ainun. Ya, Ibu harap kehadirannya tetap dijaga ya. Dan Ibu harap keharapiannya juga tetap dijaga dan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Sebelum belajar, Ibu mau tanya siapa tadi yang datang di luar? Oh, Aida. Jadi Aida, Ibu berikan A+ ya. Jadi Ibu harap disiplinnya tetap dijaga ya anak-anak. Jadi sebelum kita belajar, ayo kita menyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo kita berdiri semua. Jadi mari kita menyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Ibu harap tetap semangat ya dalam melakukan aktivitas dan tetap menjaga protokol kesehatan. Silakan duduk anak-anak. Ya, jadi Ibu mau tanya dulu kepada Aida. Orang tua Aida pekerjaannya apa nak? Ya, kalau petani, jadi petani itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi ya anak-anak. Coba Yasir Abdullah perbaiki dulu duduknya nak. Ya, jadi petani itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Jadi pembelajaran kita hari ini membahas mengenai kegiatan ekonomi yang ada pada tema. Jadi kegiatan ekonomi itu diajarkan di kelas 5 pada tema 8 lingkungan sahabat kita dan subtema 3 usaha pelestarian lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu coba diamati anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua kita itu adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan peran dan fungsi-fungsi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang tujuan pembelajaran yang ketiga kita itu melalui kegiatan mengamati dan menulis, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jadi anak-anak, kegiatan kita pada hari ini membahas mengenai kegiatan apa? Ya, betul sekali Roida, kegiatan ekonomi. Jadi ada yang tahu apa arti dari kegiatan ekonomi? Ya, jadi kalau tidak ada, Ibu akan membahas sedikit materi mengenai kegiatan ekonomi kita pada hari ini. Sahra dengan Ainun, jangan berbicara nak, mohon perhatikan Ibu ya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah
suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Setiap tindakan itu melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi atau layanan lainnya. Jadi di sini kegiatan ekonomi itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang tua kita. Contohnya tadi orang tuanya Ruwen itu pekerjaannya petani. Jadi itu pekerjaan petani itu termasuk ke dalam kegiatan produksi. Jadi di sini jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3 anak-anak. Jadi di sini jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama tadi itu produksi. Jadi di sini produksi itu suatu hal yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Jadi dia di sini memproduksi. Yang kedua tadi itu distribusi. Jadi di sini distribusi itu adalah semacam memasarkan. Jadi di sini distribusi itu dapat dikatakan sebagai pedagang atau orang-orang yang ada di pasar yang memasarkan barang dan jasanya. Jadi yang ketiga tadi yaitu konsumsi. Konsumsi di sini semacam halnya dia yang memakai barang dan jasa tadi yang dihasilkan oleh produksi dan dipasarkan oleh distribusi tersebut. Paham anak-anak sampai di sini? Jadi jenis-jenis kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Coba apa saja? Produksi, Dan ketiga konsumsi. Ya benar sekali. Jadi jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi Ibu harap pembelajaran kita hari ini mengenai kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi dapat dipahami ya anak-anak. Jadi sebelum kita lanjut membaca sebuah teks cerita, Ibu mau tanya dulu, ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi? Tidak ada ya? Jadi jika tidak ada, Ibu akan memberikan sebuah teks cerita. Silakan untuk dibaca ceritanya. Silakan dibaca ya. Ini ceritanya dibaca satu persatu, terus hasil ceritanya itu silakan ditulis di kertasnya sebagian yang dipahami ya anak-anak. Ya, Roida dulu silakan dibaca ya. Ibu beri waktu membacanya itu 2 menit. Silakan ditulis jika ada yang silakan ditulis informasi-informasi penting apa yang diperoleh dari cerita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana Ruwaida? Sudah tulis? Sudah ada yang bisa dipetik dari cerita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Ini bagaimana Ruwaida? Jadi di sini tuh cerita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Di sini menceritakan tentang kegiatan ekonomi orang lain. Coba Ainun baca
cerita ya. Coba Ayasir baca ceritanya nak. Ya, aku harap Yasir bisa memahami arti dari cerita ini ya. Ya silakan Ruwaida ditulis ya apa yang dipahami dari ceritanya. Nanti Ibu suruh akan baca ya hasil dari cerita, hasil dari apa yang informasi penting apa yang dipetik dari kegiatan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana Sarah? Membaca nak, jangan menghayal. Ainun juga membaca. Bagaimana Ruwaida? Selesai? Ya, jika selesai coba Ruwaida tulis informasi, coba Ruwaida baca informasi penting apa yang bisa diterima. Usaha ekonomi orang lain, ada yang menjadi petani, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis. Coba suaranya nak, coba diulangi Ruwaida, suaranya kasih besar ya nak. Usaha ekonomi orang lain, ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha dan lainnya. Ya. Coba Ruwaida berdiri ulangi nak apa yang bisa dipetik dari informasi penting itu supaya temannya bisa dengar. Berdiri, coba Ruwaida berdiri. Informasi penting apa Dari menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jawaban: orang lain kami negara yang memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksud dengan memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor
dan pedagang eceran. Ya, Roida, itu tadi informasi penting ya bisa didapatkan oleh Roida. Coba beri tepuk tangan kepada Roida. Ya, baik. Ibu harap anak bisa memahami ya makna dari kegiatan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, coba Ibu mau ingatkan kembali ada berapa jenis-jenis ekonomi? 3. Ya, betul sekali. Apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, betul sekali. Coba beri aplaus kepada kita semua. Jadi di sini Ibu kita akan bermain games. Jadi games kita itu hari ini Ibu akan memperlihatkan gambar ya anak-anak. Jadi nanti ya anak-anakku bisa mengerti, bisa melibatkan bilang apa pekerjaan, maksud dari pekerjaan ini. Semacam Ibu berikan contoh ya, coba semisal guru itu kan mengajar, perannya sebagai pengajar di sekolah. Apa tadi peran dari guru? Pengajar. Ya, jadi di sini cara bermain games kita itu kita menyanyi ya. Jadi nyanyinya itu topi saya pudar. Jadi di sini nanti siapa yang terakhir mendapatkan ini dan lagunya habis itu yang Ibu akan perlihatkan gambar ya anak-anak. Ya, jadi kita mulai ya. Coba Roida. Ya kan ini bapak-bapak itu dia. Memperlihatkan gambar ya. Jadi Yasir, ini gambar apa? Ya, tugasnya dokter. Ya, betul sekali. Coba beri aplaus kepada Yasir. Jadi, perannya dokter itu memeriksa pasien ya anak-anak. Masih mau bermain games? Mau. Main games satu kali lagi ya. Lagunya apa yang bisa? Ya, foto bebek angsa. Jadi dari Yasir dulu. Foto bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 ya Roida. Jadi di sini Roida coba lihat gambarnya. Ini gambar apa Roida? Ya, jadi petani itu tugasnya apa? Ya, menanam padi di sawah ya anak-anak. Coba beri aplaus kepada Roida. Tadi Ibu harap tugas-tugas dari orang-orang atau pekerjaan yang ada di sekitarnya kita bisa dipahami anak-anak. Jadi di sini tadi kita sudah main games. Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Jadi di sini videonya itu menceritakan tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitarnya kita.
bisa dinonton di video ini bisa dicatat ya. Apa saja yang bisa dipetik dari video ini? Iya, catat nak. Ya, jadi di sini tadi kan kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu contohnya seperti petani ya. Ibu kan tadi sudah jelaskan contoh dari kegiatan produksi yaitu petani. Jadi silakan perhatikan apa saja yang dilakukan oleh petani tersebut. Jadi sini silakan dicatat ya apa itu kegiatan produksi, manfaat dari kegiatan produksi ini. Jadi nanti supaya catatannya itu bisa dipelajari di rumahnya. Ini nak manfaat dari kegiatan produksi, silakan dicatat ya. Ya, dari sini memiliki sumber daya ekonomi buat produsen. Ini videonya itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini mengenai kegiatan ekonomi. Silakan ditulis ini manfaat dari kegiatan produksi yang ini nah, pemilik sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi yang kedua itu produsen. Inun, jangan main-main. Ini sembarang ditulis ya, ini manfaat kegiatan produksi. Gimana, Rueda sudah? Duduk saja Sarah, lihat perhatikan Ayun. Bagaimana Rueda? Bagaimana Rueda sudah? Oke, ready? Dan belum nanti bikin ya videonya. Sudah semua? Ya. Jadi nanti kita lanjut ya nonton videonya. Jadi
pemilik sumber daya ekonomi, yang kedua produsen. Jadi di sini dikurangi videonya ya. Jadi di sini Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Manfaat kegiatan konsumsi bagi konsumen. Jadi di sini konsumsi itu kegiatan manusia mengurangi dan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi seperti tadi Ibu jelaskan ya, konsumsi itu semacam dia yang menghabiskan atau mempergunakan barang dan jasa yang telah diproduksi sebelumnya. Jadi orang yang disebut konsumsi itu, yang melakukan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Paham anak-anak? Paham. Silakan dibaca ya dan dipahami. Apa? Ya, kita Yasir. Silakan apa lagi Yasir? Sarah menonton dulu nanti menulis. Ya, baik. Ya, di sini mengamati kegiatan ekonomi dan manfaatnya. Di sini yang pertama pabrik kerupuk. Ada yang suka makan kerupuk? Saya. Di sini pabrik kerupuk itu termasuk ke dalam kegiatan produksi. Jadi di sini pabrik kerupuk itu jenisnya itu produksi, dia yang menghasilkan barang. Jadi di sini pabriknya dia yang menghasilkan kerupuk yang anak-anakku makan setiap hari. Di sini orang yang diuntungkan adalah orang yang suka makan kerupuk, dan keuntungan yang diperoleh makan lebih lahap. Kegiatan distribusi orang kebutuhan adalah siswa dan siswi sekolah. Keuntungan yang diperoleh adalah manfaat tulis dapat memenuhi. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan proses pembuatan baju. Usaha dimulai dari kapas. Perannya hasilkan buah kapas. Keuntungan yang diperoleh adalah uang dari hasil penjualan kapas. Selanjutnya meminta benang. Perannya mengubah serat kapas menjadi benang. Keuntungan yang diperoleh jasa dari pekerjaannya. Yang ketiga, pemilik pabrik tekstil. Peran mengubah benang menjadi kain. Keuntungan yang diperoleh mendapatkan untung dari penjualan kain. Selanjutnya adalah pegawai pabrik tekstil. Peran melakukan proses
sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bermain lagi. Yes. Jadi di sini Ibu akan memberikan tepukannya itu namanya tepuk motivasi. Jadi di sini tepuk motivasi. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Coba bisa diulangi kan? Ya, 1, 2, 3. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Coba tepuk tangan kepada kita semua. Coba Yasir duduk nak. Maki duduknya. Masih mau bermain games? Mau. Ya. Banget. Kalau suka main games, kita main games lagi ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini Ibu bukan memperlihatkan gambar lagi, tapi Ibu akan membacakan satu teks dan nanti anak-anakku bisa tebak apa maksud dari teks tersebut. Apakah itu petani, polisi? Paham? Paham. Ya. Mau lagu apa lagi anak-anak? Pelangi. Ya, coba dari Ainul lagi. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, ciptaan Tuhan. Ainun. Ya, aku bisa. Jadi di sini Ainun silakan dibaca ya maksud dari dan nanti tebak itu termasuk ke dalam apa ya? Paham Ainun? Ya di sini teksnya itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi di bidang jasa, berperan atau tugasnya merawat pasien. Dokter. Ya betul sekali. Jadi di sini berperan dan tugas yang merawat pasien serta usaha ekonominya dengan cara memberikan jasa atau menyembuhkan penyakit orang lain, termasuk ke dalam kegiatan apa atau pekerjaan apa? Dokter. Ya, terus coba beri aplaus kepada Ainun. Jadi kita lanjut ya pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini Ibu akan membagi 2 kelompok. Jadi Ainun sama Sahra, Aida dengan Yasir. Jadi nanti Ibu akan memberikan kertas. Di dalam kertas itu terdapat tabel. Silakan diisi ya. Tabel itu kayak kolom. Paham? Paham. Jadi ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Jadi silakan diisi ya dan dipahami maksud dari tugas yang Ibu berikan, tugas kelompok yang Ibu berikan. Jadi di sini sebelum mengerjakan, jadi perhatikan dulu anak-anak. Yasir silakan dulu. Jadi perhatikan, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaan kolomnya. Paham? Paham. Ya, jadi di sini cara kerjanya itu produksi melibatkan peran banyak pihak, petani, pedagang, nelayan, pengusaha, penjahit, serta pihak memiliki peran penting. Namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Identifikasi peran dan keuntungan yang diperoleh dari petani, pedagang, nelayan, pengusaha, dan penjahit. Diskusikan bersama teman kelompokmu dan lalu tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Kan tadi di videonya sudah membahas tentang petani, jadi silakan ya diisi kolom-kolomnya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan bersama-sama.
silakan dibaca baik-baik ya. Sampai waktunya bisa. Bagaimana, masih semangat anak-anak? Ya, Bu. Masih mau tepuk motivasi? Mau. Ya, kita tepuk motivasi kembali dulu ke tempatnya. 1, 2, 3, tepuk motivasi. Ayo the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Sore. Silakan dilanjutkan kerja kelompoknya bersama dengan teman kelompoknya. Nanti Ibu akan suruh baca ya hasil dari kelompoknya. Di situ di bagiannya jenis usahanya ada apa saja? Petani, pedagang, nelayan, pengusaha, penjahit. Yang disuruhkan sama ibu guru mencari apanya? Peran dan keuntungan. Ya, betul sekali, peran dan keuntungan. Silakan dikerjakan ya. Nanti setelah selesai ibu berikan waktu 5 menit ya. Nanti ibu ampukan waktunya kalau waktunya sudah habis ya. Silakan dipahami bersama dengan teman kelompoknya. Tulis. Iya ditulis. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Belum. Sudah. Ya, jika sudah, coba kelompok 1 dulu, Roida. Bacakan hasil diskusinya. Jenis usaha petani, peran Kasih besar suaranya nak, atau berdiri Roida. Bersama dengan Yasir sama kelompoknya berdiri. jenis usaha petani, peran memproduksi keuntungan yang diperoleh tadinya akan Yasir Ainun. ke masyarakat. Jenis usaha pedagang, peran kontribusi atau menyalurkan keuntungan yang diperoleh mendapatkan uang dari penjualan. Nelayan, jenis usaha nelayan, peran produksi keuntungan yang diperoleh menjual hasil tanggapan. Jenis usaha pengusaha, peran produksi keuntungan yang diperoleh memproduksi harganya. Jenis usaha penjahit, peran produksi keuntungan yang diperoleh menjual barang bentangan. Ya, betul sekali. Coba Ainun perwakilan dari kelompok 2, Sarah juga berdiri. Jenis usaha petani, peran memproduksi keuntungan yang diperoleh padinya akan dijual untuk masyarakat. Jenis usaha pedagang, distribusi atau menyalurkan keuntungan yang diperoleh mendapatkan uang dari penjualan.
jenis usaha, nelayan, peran, produksi. Keuntungan yang diperoleh, menjual hasil tangkapan. Ya, sudah Ainun. Jadi itu tadi pengerjaan lembar diskusinya yang sudah dikerjakan oleh anak-anakku semua. Coba beri aplaus kepada kita semua. Jadi Ibu bacakan ya hasil diskusinya tadi. Jadi sini jenis usaha itu petani, perannya yaitu memproduksi, keuntungan yang diperoleh menjual hasil panennya atau padinya. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, coba Ibu dengar sekali lagi tepuk motivasinya. Tepuk motivasi. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Ya, itu tadi pembelajaran kita mengenai kegiatan ekonomi. Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, jika tidak ada, coba Ainun, Ibu mau tanya dulu kepada Ainun. Ada berapa jenis kegiatan ekonomi? Ada 4, 3. Ya, betul sekali. Jadi jenis ekonomi itu ada 3. Apa tadi saja anak-anak? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, jadi itu tadi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Jadi Ibu akan simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk Ainun. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah satu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhannya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti apa anak-anak? Produksi, Petani, pedagang, nelayan, pengusaha, penjahit. Ya, betul sekali ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan pertanyaan ya sebelum pulang. Nanti jawabannya dikumpul kembali sama Ibu ya anak-anak. Ini untuk Aida dan ini untuk Esir. Ya. Jadi silakan dikumpul dikerja ya. Dikerja ya, nanti tugasnya ya silakan dikumpul sama Ibu sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ya, dikerja Ainun. Apa Yasir? Ya. Jawabannya saja. Iya, jawabannya saja. Silakan Rueda kasih satu. Jadi Yasir ya. Itu berdua ya sama soalnya berdua Yasir dengan Aida dan Sarah dengan Ainun. Jadi di sini silakan soalnya ditulis ya anak-anak. Kertas lembarnya nanti Ibu akan kembalikan. Ya, Silakan iya Bu, tulis ya. harus begini ya. Tulis sih. Silakan ditulis ya. Ainun jangan ribut. Ya Bu. Sudah Ainun? Belum. Sudah semua? Belum. Sudah Bu. Ya oke, sudah silakan dikumpul ya. Kertasnya sama Ibu. Ya. Sarah mana? Yasir mana nak? Ya. Coba Ainun perbaiki duduknya nak. Ibu sudah mau pulang. Bagaimana? Masih mau tepuk motivasi? Mau. Nah, jadi sebelum kita pulang, kita tepuk
motivasi. Tepuk motivasi dulu ya untuk meningkatkan semangat kita. Tepuk motivasi. Ayo the best, You are the best. we are the best. I am the best, you are the best, me am the best. Yes, yes, yes. Jadi Aida silakan berbagi duduknya nak. Aida juga. Jadi di sini Ibu harap kebersihannya tetap dijaga, Ya Bu. kebersihannya juga tetap dijaga, datang ke sekolah tepat waktu. Aida juga tadi datang ke sekolah tepat waktu. Ibu harap ditingkatkan lagi dan cukup baik. Coba Yasir pimpin doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan pertolonganmu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah, amin. Ya, jadi Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Coba duduknya diperbaiki. Nanti Ibu tidak kasih pulang kalau duduknya tidak bagus. Jadi Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu harap pembelajaran kita hari ini bisa dipahami mengenai kegiatan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi